Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat datang di RHLG TV Channel, masih tentang Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, belajar konsisten dan setia bersahabat, kedua jurnalis ini. Saya kagumi John Romunthei dan Cheharobin Simanulang dengan berbagai kelebihan masing-masing, dan konsisten mengabarkan kabar baik dan jurnalis garam dan obor di media yang masing-masing mereka kawal dan pimpin. Majalah Narwastu dan Grup Tokoh Indonesia, Horas Indonesia, dan Berita Indonesia. Kemarin, Bang Jonro bersama timnya datang ke redaksi Tokoh Indonesia mewawancara pelopor profil tokoh berbasis web pertama di Indonesia dengan nama Ensiklopedi Tokoh Indonesia, Cheharobin Simanulang, masih tentang Mahat Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Mari kita saksikan. Begitu ya. Pak Manulang, ini ada buku tokoh lintas agama Profesor Panji Gumilang yang Bapak tulis. Seperti kita perhatikan para sahabat Narwastu, dan Bapak juga sudah beberapa kali saya lihat berkunjung ke sana bersama tokoh nasionalis Dahlan Iskan, juga dengan Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain. Bisa diceritakan bagaimana ceritanya bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan beliau? Oh, itu tokoh Indonesia. Dan saya menulis profil para tokoh. Jadi pada penulisan di tokoh Indonesia itu kita harus bisa menerap apa visi si tokoh itu, dan kita mengosongkan diri. Jadi pedoman utama tokoh Indonesia itu nilai yang dipegang Pancasila, ya. Jadi siapapun tokoh kita tulis dalam koridor itu, walaupun dia mungkin anti Pancasila, tapi kita masuk dalam visi Pancasila, ya. Kita harus bisa. Dan ini pada waktu itu ada email masuk ke kita yang mengatakan bahwa di Indramayu itu ada pondok pesantren besar dan seorang ulama besar berkelas dunia. Tapi di sisi lain ada juga yang nulis email bahwa itu pondok pesantren dan ulama sesat, bahkan aliran keras, NII, sarang teroris, begitu kan. Kemudian saya tulis, kita tertarik sebagai jurnalis, lalu saya surati dan kita diterima wawancara. Begitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah nulis, sejak 2000 sudah kita pelajari, tapi 2014 saya intensif. Gitu ya. Di situ saya mulai wawancara ke sana, melihat semuanya, isinya, istilah saya, semua isi otaknya kita bedah. Itu tanggal 19 Februari 2004. Begitu ya. Dan kita tulislah beliau di majalah Tokoh Indonesia. Gitu ya. Dan sejak itu setiap ada event di sana, selalu memberitahu atau mengundang saya untuk hadir. Ya, termasuk diundang orasi ilmiah juga di sana ya, di pesantren itu. Itu belakangan ini pasti ya, karena saya sudah 20 tahun menjadi sahabat di sana. Gitu ya. Pak Manulang, Bapak juga pernah diundang wawancara oleh TV One, ya, karena berkunjung ke Al Zaitun. Boleh diceritakan itu, bagaimana ceritanya itu kepada para sahabat Narwastu? Nah, itu kan Idul Fitri. Idul Fitri itu sejak 2004 saya selalu ada di sana Idul Fitri dan mengikuti sholat Id. Tetapi memang saya tidak ada di saf pertama karena mesti orang itu ada dua ya, ada yang lebih kecil. Jadi di situ seperti biasa lazimnya itu berapat-rapatan. Kalau suatu rapat begitu saya di samping atau malah mungkin di pelataran. Kenapa saya hadir? Saya sangat tertarik dengan khutbahnya. Jadi khutbah Syekh Panji Gumilang itu selalu khutbah kebangsaan.
Gitu. Jadi Idul Fitri kemarin, saya datanglah ke sana. Sudah diundang atau diundang, udah saya pasti datang. Tetapi saya selalu diingatkan, Pak Robi datanglah, gitu kan. Jadi saya datang dan mengikuti sholat Id. Kalau biasanya agak di pinggir, tapi karena situasi masjid itu kan sudah renggang, ditaruh kursi. Lalu sebuah kehormatan bagi saya diminta bersama-sama mereka, dan saya duduk di bagian depan dan duduk di kursi, tidak mengganggu pada sholat mereka. Dan itu sebuah penghargaan. Dan di samping saya ada ibu istri saya Panji Gumilang. Mereka keluarga itu menganggap saya, ibu itu, semua putra putri ini itu sudah menganggap saya seperti keluarga sendiri, begitu ya. Nah, itulah saya diundang oleh TV One karena ada yang mempermasalahkan, gitu ya. Ada orang kafir kita dibilang ya. Kalau di Al Zaitun kita orang beriman ya. Jadi orang-orang yang berbeda agama sekalipun itu tidak ada orang kafir di Al Zaitun, dan kita tidak pernah disebut non muslim ya. Jadi kita dihargai sebagai orang yang menganut agama masing-masing. Dan itulah oleh TV One saya diminta diwawancara. Barangkali mereka mau cari hal yang memungkinkan bahwa itu tidak baik. Tapi menurut saya baik. Saya jelaskan keadaannya bahwa saya sebagai orang beriman nikmati itu suasana itu, kan gitu. Saya nikmati, dan gitu ya. Tentu ya saya menikmati dengan iman saya, karena mereka menyembah Allah yang mereka yakini, ya kita juga menyembah Allah yang kita yakini. Dimana persahabatan itu bisa saling berguna demi kemanusiaan. Dan dua saya ketika mengetahui Al-Zaitun itu seperti apa, itu saya sebagai orang yang menganut agama, walaupun mungkin belum sebesar bisnis sawi, Tuhan ini kehendak-Mu, saya melakukan hal yang baik, pakai saya berguna sama mereka. Itu saja dosa, gitu ya. Bagaimana saya berguna, tidak harus kepada orang seiman dengan saya dan bersahabat sedemikian rupa. Itulah kira-kira. Jadi itu tanpa mengganggu iman sebagai seorang Kristen ya. Wah, itu dengan Syekh Panji Gumilang itu kualitas toleransi. Bagi Panji Gumilang itu toleransi itu tidak mendegradasi iman seseorang. Itu malah harus diyakini sebagai implementasi dari imannya sendiri, gitu ya. Jadi seperti saya jelaskan ya, iman itu tidak bisa dikompromi, karena itu dogma. Tetapi nilai-nilai yang ada di dalam iman atau dogma itu, atau nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam dogma itu, semestinya membuat kita menjadi manusia-manusia yang toleran, gitu ya. Begitu. Ya.